Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani dengan NIM 21331007. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi terkait determinan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, adapun pokok bahasan yang saya bahas di video kali ini adalah ada 5, terdiri dari 5, yaitu pertama, pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Nah, yang kedua adalah tujuan dari PHBS di tatanan rumah tangga, dan ketiga adalah manfaat PHBS di rumah tangga. Nah, yang keempat adalah 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga, dan yang kelima adalah bagaimana sih hidup sehat menurut psikologi, dan atau cara-cara mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang hidup sehat. Nah, langsung saja. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya pemberdayaan anggota keluarga. Nah, di mana anggota keluarga tersebut mereka tahu, mau, dan mampu dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mereka terciptanya dalam anggota rumah tangga itu kesejahteraan bagi keluarganya. Nah, kemudian kedua adalah bagaimana sih tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga adalah meningkatkan kesehatan awal melalui proses tindakan awal dalam menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Nah, kemudian apa sih manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga ini? Nah, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga itu terdiri dari 4 manfaat. Pertama adalah dapat mencegah atau terhindar dari penyakit yang menular. Yang kedua adalah anggota keluarga atau rumah tangga hidupnya itu dapat sejahtera. Nah, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga. Dan yang keempat adalah bagaimana anggota keluarga itu dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan kelima, yaitu keempat, yaitu 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu baik itu yang ditolong oleh dokter, bidan, perawat, ataupun para medis lainnya adalah mengapa? Karena untuk ketika ada kejadian-kejadian seperti kelainan pasal mereka, nah bisa dapat secara cepat ditangani, dirujuk ke puskesmas untuk segera ditangani. Nah, sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif itu memberi bayi ASI eksklusif itu bayi dari 0 sampai 6 bulan. Nah, mengapa kita harus memberi ASI eksklusif pada bayi yang 0 sampai 6 bulan? Karena manfaatnya itu ASI eksklusif itu diberikan, yaitu pertama dapat menguatkan tulang-tulang pada bayi. Nah, kedua adalah dapat mencerdaskan si bayi tersebut. Nah, ketiga adalah menimbang balita setiap bulan atau secara berkala di posyandu ya. Nah, di sini kenapa harus ditimbang? Karena dengan cara ditimbang kita bisa dapat memantau tumbuh kembang si bayi. Nah, dengan begitu pertama adalah pertama itu dapat mengetahui tidak terkena dari kekurangan gizi atau gizi buruk. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kemudian si bayi juga dapat
tercegah dengan penyakit-penyakit seperti maramus atau penyakit lainnya yang kayak seperti gizi buruk. Itulah kenapa kegunaannya menimbang balita setiap bulannya di posyandu. Nah, kemudian keempat adalah menggunakan air bersih. Nah, di sini kita di dalam indikator-indikator tatanan rumah tangga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat itu harus selalu menggunakan air bersih dengan tujuannya untuk menghindari dalam satu rumah tangga itu dapat tertular seperti penyakit-penyakit yang menyebabkan kayak diare, kemudian menggunakan air bersih itu yang tanpa berbau, tanpa berwarna, kemudian yang tidak berwarna sama sekali ya, gitu. Ya dengan tadi sehingga itu sangat dianjurkan dalam tatanan rumah tangga itu harus selalu menggunakan air yang bersih. Nah, kemudian kelima adalah mencuci tangan pakai sabun dan di air mengalir. Nah, mencuci tangan pakai sabun dan di air mengalir ini ada 6 langkah sebenarnya. Kalau di tatanan rumah tangga itu ada 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Pertama adalah basuhi telapak tangan pakai air mengalir. Kedua, tuang sabun 1-10 tetes di tangan, kemudian digosok-gosok. Kemudian ketiga adalah gosok sela-sela jari di punggung tangan ya. Dan keempat adalah gosok dalam sela-sela jari, kuku jari. Yang kelima adalah bagian telapak jempol kanan dan kiri. Kemudian yang keenam adalah kuku, dan 7 adalah dibasuh sampai bersih, kemudian dikeringkan pakai tisu atau handuk. Nah, itu adalah cara-cara dalam dalam mempraktikkan cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah itu keenam adalah menggunakan jamban yang sehat. Nah, di sini dalam 10 tatanan indikator PHBS rumah tangga itu harus menggunakan jamban yang sehat. Nah, kenapa? Karena jamban yang sehat itu syaratnya adalah 10 meter dari sumber air bersih seperti sumur, itu harus 10 meter dari rumah ya, sehingga tidak tercemari dengan air pembuangan limbah kotor dengan di sumur. Nah, kenapa? Tujuannya untuk menghindari terjadinya berbagai penyakit. Nah, kemudian ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, memberantas jentik nyamuk ini yaitu seperti memberantas jentik nyamuk yang menyebabkan seperti kayak DBD, malaria ya. Caranya itu adalah dengan cara seperti pertama, usahakan rumah itu seperti harus dengan cara menguras, menutup, mengubur. Nah, menguras di sini adalah kita dalam rumah harus selalu menguras bak mandi 1 kali seminggu agar jentik-jentik nyamuknya itu dibersihkan terus ya, agar tidak ada. Kemudian kedua adalah menutup. Nah, kita senantiasa dalam rumah itu harus menutup berbagai seperti tempat-tempat air, karena itu ditakutnya ada nyamuk yang bisa menghinggap atau bisa ada jentik-jentik di dalamnya. Kemudian ketiga adalah mengubur. Nah, di sini adalah mengubur, di sini adalah selalu mengubur barang-barang bekas yang seperti kaleng-kaleng bekas yang sangat kayak ada airnya seperti itu, sehingga tidak ada jentik-jentik di dalamnya, sehingga melahirkan nyamuk yang Aedes aegypti atau yang penyebab malaria dan DBD seperti itu. Yang ke-8 adalah kita harus mengonsumsi buah dan sayur. Nah, minimal itu dalam 1 hari itu kita harus mengonsumsi 3 porsi sayur, kemudian 2 porsi buah. Kenapa? Manfaat dari buah sendiri itu adalah banyak ya. Maksudnya pertama, dapat mencegah mencegah penyakit seperti obesitas, kemudian dapat melancarkan sistem pencernaannya kita, kemudian banyaklah pokoknya dapat mencegah penyakit-penyakit lainnya ya dengan memakan buah dan sayur ini. Nah, yang ke-9 adalah selalu melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang dilakukan sendiri adalah dengan serajin-rajin berolahraga ya, minimal 30 menit ya dalam sehari gitu. Dengan cara seperti apa olahraga aktivitas fisiknya? Yang pertama itu adalah
dengan cara berjalan-jalan santai, kemudian senam yang terstruktur ya, agar keringat-keringat di dalam tubuh ini yang racun-racun yang kita selalu makan itu keluar ya. Apalagi dan sekarang dengan berbagai macam makanan, dengan berbagai macam teknologi yang sudah berkembang, banyaknya pengawet, sehingga makanan-makanan kita makan tuh kebanyakan mengandung pengawet, sehingga dari itu kita harus selalu setiap harinya tuh melakukan aktivitas fisik ya, demi untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, sehingga kita dapat selalu sehat ya. Nah, yang ke-10 adalah tidak merokok dalam rumah. Nah, di sini dimaksudkan adalah karena kenapa tidak diperbolehkan merokok dalam rumah adalah ketika kita sudah merokok dalam rumah, maka racun-racunnya akan menghinggap di benda-benda yang ada dalam rumah, sehingga kita orang saat dalam keluarganya kita otomatis akan terpapar dengan racun-racun tersebut. Apalagi sama bahayanya dengan perokok yang aktif dan perokok yang pasif. Jadi itulah tadi yang saya jelaskan ini, yaitu 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Nah, kemudian di sini kita akan masuk di pokok bahasan kelima, yaitu bagaimana sih cara hidup sehat menurut psikologi. Nah, atau bagaimana sih cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan hidup yang sehat. Nah, di sini ada 3 cara dari saya, yaitu pertama itu kita harus dalam mengubah itu adalah kita harus mencari tahu dulu alasannya. Nah, maksud dari situ adalah kita harus tahu dulu alasan kita untuk mengubah perilakunya kita itu, yaitu dimana kita harus mengetahui tujuan kita dalam mengubah perilakunya kita dari yang buruk dengan menjadi sehat. Sehingga dari situ kalau kita sudah tahu mengetahui alasannya kita untuk menjadi sehat, maka dari itu kita harus tahu dulu alasan-alasan kita seperti itu, sehingga kita bisa nanti perilaku kita dari yang buruk menjadi yang baik seperti itu. Kita harus tahu dulu alasan-alasannya. Kemudian adalah kita harus buat tujuan yang jelas. Nah, maksud dari tujuan yang jelas adalah kita harus tetapkan tujuannya kita, bahwa kita mengubah perilakunya kita yang dari yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Nah, contohnya saja seperti silakan kita kuantifikasikan bagaimana tujuannya kita agar perubahan yang kita tadi yang buruk bisa menjadi lebih baik, itu dengan tujuan yang memang harus kita capai, yaitu dengan menerapkan berbagai macam indikator tadi agar tetap sehat seperti itu. Dan yang ketiga adalah monitoring diri. Nah, maksud dari monitoring diri sendiri adalah kita harus menjaga diri kita sendiri. Nah, maksud dari menjaga diri sendiri adalah supaya kita tidak kembali lagi dari perilaku buruk kita tadi. Kita harus selalu menjaga diri, selalu memantau diri kita, selalu mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi sehat ya, supaya kita selalu jaga dirinya kita supaya terhindar dari kejadian kembali ke perilaku yang buruk tadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.